Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Fatan Mubina, ISEG Universitas Pajajaran, Fosei, Jawa Barat. Saya Maisaroh Kairunisa Kabiakan. Saya Siti Hadijah. Saya Emil Hibrizi. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai ide bisnis kami, yaitu psikologi syariah. Yang menjadi latar belakang terciptanya bisnis ini adalah yang pertama, terdapat 15,6 juta jiwa penduduk Indonesia dinyatakan depresi. Namun hanya 8% orang yang mencari penanganan ke ahli yang profesional. Hal tersebut berdasarkan karena stigma masyarakat yang masih negatif terhadap orang yang mengalami depresi. Kemudian, alasan yang kedua adalah infrastruktur ketersediaan rumah sakit jiwa yang belum memadai. Ketiga, terpusatnya para psikolog hanya di Pulau Jawa, yakni sebesar 70%. Kemudian yang keempat, keterbatasan waktu dan juga harga yang dirasa cukup mahal ketika melakukan konseling secara langsung. Kemudian latar belakang yang kedua adalah Indonesia yang tercatat sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, menjadikan peluang pasar yang sangat besar tentunya bagi produk-produk yang berbasis syariah. Oleh karena itu, aplikasi psikologi syariah hadir guna menjadi solusi konseling dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan mental serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan halal lifestyle Indonesia. Kami memiliki visi terciptanya Indonesia sehat dalam mental melalui konseling daring berbasis syariah. Terdapat 4 misi. Yang pertama adalah merubah stigma negatif masyarakat terhadap penyelesaian kesehatan mental. Kemudian yang kedua adalah menciptakan suasana yang fleksibel baik dari segi waktu maupun tempat. Kemudian yang ketiga adalah menyebarluaskan akses konseling sehingga bisa dirasakan oleh siapapun. Dan yang keempat adalah membantu menyelesaikan permasalahan mental melalui pendekatan secara psikologis dan juga keagamaan. Terdapat 5 fitur yang kami tawarkan di aplikasi psikologi syariah. Yang pertama adalah teman bicara. Di sini penyelesaian masalah akan didampingi oleh mahasiswa maupun mahasiswi dari jurusan psikologi. Kemudian yang kedua adalah teman konsul. Penyelesaian masalah ini akan didampingi oleh profesional di bidang psikologi. Kemudian yang ketiga adalah teman pintar. Di sini penyelesaian masalah difokuskan untuk permasalahan di bidang pendidikan seperti pemilihan jurusan ataupun IPK. Kemudian yang keempat adalah fitur teman motivasi, di mana tujuannya untuk memberikan motivasi yang akan disampaikan oleh motivator yang profesional. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah teman kajian. Di sini bertujuan untuk penyelesaian masalah dengan kajian-kajian yang diadakan oleh ulama. Untuk peran dari setiap anggota tim kami ada 3. Yang pertama dalam bidang aplikasi yang mengurus dari proses pembuatan aplikasi hingga dalam pengelolaan aplikasi. Yang kedua adalah HRD yang bekerja sama dengan berbagai pihak sebagai mitra bisnis kunci kami. Yang ketiga adalah promosi yang membranding aplikasi kami hingga dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Untuk mitra bisnis kunci kami berpatokan pada beberapa hal. Yang pertama adalah BPIP sebagai lembaga psikologis Jawa Barat yang dipegang oleh Fakultas Psikologi Unpad. Yang kedua adalah mahasiswa dari Fakultas Psikologi Unpad beserta para dosen. Yang ketiga adalah mahasiswa teknik informatika, mahasiswa bisnis digital, motivator, para ustadz dan ustazah. Untuk channels yang kami gunakan untuk membranding aplikasi kami menggunakan 3 poin penting. Yang pertama adalah menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter. Yang kedua adalah menggunakan brand ambassador. Yang ketiga menggunakan konsultan yang memang cukup berpengalaman yang dapat men-share aplikasi ini kepada banyak orang. Ada beberapa hal yang akan didapatkan oleh para customer ketika menggunakan aplikasi ini. Yang pertama adalah terselesaikannya masalah. Setiap masalah yang mereka miliki ketika mereka mengkonsultasikan kepada orang yang tepat, diharapkan akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua adalah terjaganya rahasia. Setiap rahasia yang customer ceritakan kepada konsultan akan dijaga dengan baik oleh para konsultan. Yang ketiga adalah ketenangan hati.
Salah satu proyek kami adalah teman kajian yang berfungsi untuk memberikan ketenangan hati kepada para customer. Yang keempat adalah open-minded. Kami mengharapkan masyarakat Indonesia lebih terbuka pola pikirnya tentang konsultasi ke psikologis, bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki penyakit mental, tapi juga untuk orang lain atau untuk kebutuhan lain. Cara agar orang-orang dapat mengakses aplikasi kami dengan dua hal. Yang pertama, dapat menggunakannya secara gratis seperti teman bicara ketika memang para pasien membutuhkan konsultasi yang ringan dengan konsultannya, maka bisa menggunakan teman bicara yang diakses secara gratis. Yang kedua, ketika memang membutuhkan konsultasi yang lebih mendalam kepada para konsultan, dapat membayar membership untuk mengikuti konsultasi yang lebih mendalam seperti teman konsul, teman motivasi, dan teman pintar. Poin berikutnya adalah membership package. Package kami yang kami tawarkan berupa jasa-jasa konsultasi. Seperti yang Bapak Ibu lihat di presentasi kami, bahwasannya kami menawarkan 3 paket. Paket yang pertama adalah teman konsul, paket yang kedua adalah teman pintar, paket yang ketiga adalah teman motivasi. Dan tentunya ketiga paket ini memberikan jumlah konsultasi yang berbeda. Ada yang 2 kali konsultasi, ada yang 4 kali konsultasi, dan 6 kali konsultasi. Begitu. Poin selanjutnya adalah segmen pasar. Siapa sih segmen pasar yang kami tuju atau konsumen yang kami tuju atau kami sasar? Ada 3. Yang pertama adalah anak SMA, yang kedua adalah mahasiswa, yang ketiga adalah masyarakat umum. Dan poin selanjutnya adalah aspek syariah. Nah, aspek syariah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama aspek permodalan, yang kedua adalah manajemen bisnis, yang ketiga akad bisnis, yang keempat konsultasi. Dari segi aspek permodalan, kami tentunya bekerjasama dengan bank syariah, di mana kerjasama ini kita merupakan kerjasama saling berkaitan, di mana kami mendapatkan modal berupa dana, dan tentunya kami juga bakalan atau tentunya mendapatkan keuntungan dan juga bagi hasil yang kami dapatkan. Yang kedua adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama manajemen keuangan, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga pemasaran, dan yang keempat operasional yang menunjang aktivitas perusahaan kami. Yang ketiga adalah akad bisnis. Tentunya karena kami bekerja sama dengan bank syariah, tentunya akad yang kami gunakan atau akad bisnis yang kami gunakan adalah akad mudharabah, di mana terdapat sistem bagi hasil yang sesuai syariah, di mana 30%-nya untuk bank dan sisanya adalah untuk perusahaan kami. Yang terakhir adalah konsultasi, di mana konsultasi yang kami tawarkan adalah sesuai jenis kelamin. Ketika klien berjenis kelamin laki-laki, maka di pihak kami tentunya akan mengikuti jenis kelamin klien tersebut. Dan terakhir adalah rincian biaya fix maupun cash flow yang kami dapatkan. Secara estimasi, kami mengestimasi bahwa biaya yang kami keluarkan sebesar 30 juta. Di mana 30 juta ini untuk pembuatan aplikasi, promosi, pengeluaran laptop, dan pembuatan MOU bagi hasil. Dan kemudian estimasi pendapatan yang kami dapatkan sebesar 53.320.000, di mana revenue yang kami dapatkan itu berasal dari jasa-jasa yang kami tawarkan kepada klien, sehingga kami mendapatkan profit bersih sebesar 23.320.000, sehingga kami bisa mengambil kesimpulan bahwasannya kami akan dapat pengembalian modal sekitar 2 bulan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.